Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irma Agustiningsih Imdam. Kita akan belajar sistem produksi dengan materi penjadwalan. Kita akan membahas scheduling ataupun sequencing. Definisi penjadwalan. Menurut Polman tahun 2005, penjadwalan adalah perencanaan dengan referensi pengurutan berdasarkan alokasi waktu dan kebutuhan yang penting untuk menyelesaikan sebuah item. Menurut Brown, penjadwalan adalah suatu penugasan dari banyak perencanaan pekerjaan yang didefinisikan ke dalam periode waktu untuk mendapat solusi optimal dari penggunaan sumber daya pada saat sumber daya tersebut memiliki keterbatasan atau constraint. Berdasarkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan penjadwalan adalah langkah pengurutan atau routing sebuah pekerjaan. Routing adalah pemilihan urutan dari tiap operasi dapat mengikuti kebutuhan seperti meminimasi waktu aliran, meminimasi judet, dan lain-lain sebagai input untuk mengembangkan perencanaan penjadwalan yang lebih detail. Menurut Grant, routing adalah kumpulan dari detail sebuah pekerjaan atau berisi metode yang digunakan oleh manufacturing dalam membuat sebuah item. Menurut Scott, routing adalah data manufaktur yang mengandung informasi sejumlah part dan digunakan untuk memecahkan kebutuhan part tersebut dalam operasi manufaktur yang detail. Untuk digunakan dalam capacity requirement planning dan production activity control. Sehingga dapat dinyatakan routing adalah sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi bottleneck. Dari routing tersebut kita dapat melacak di mana sesungguhnya letak stasiun kendala berada. Berikutnya adalah optimalisasi penjadwalan job shop. Beberapa pokok permasalahan untuk menentukan optimalisasi sebuah penjadwalan job shop menurut Namias 2005 yaitu pola kedatangan sebuah pekerjaan, jumlah dan jenis mesin di lantai produksi, jumlah pekerja pada lantai produksi, pemilihan pola aliran, evaluasi aturan alternatif. Dilanjutkan, pemecahan masalah penjadwalan job shop dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama adalah penjadwalan optimasi. Penjadwalan optimasi ini dilakukan secara analitik untuk mendapatkan hasil optimal. Teknik yang dipergunakan dalam penjadwalan optimasi antara lain adalah teknik integer programming. Yang kedua adalah pendekatan heuristik. Pendekatan yang memberikan solusi praktis terhadap persoalan penjadwalan dan bukan hasil optimal. Teknik pendekatan heuristik antara lain adalah priority dispatching dan sampling. Dua tahapan aktivitas penjadwalan. Yang pertama, pekerjaan harus diturunkan ke mesin. Itu jika terdapat lebih dari satu mesin, maka akan dipertimbangkan kualitas, ongkos setup, pemeliharaan, dan ketersediaan operator. Yang kedua, mengurutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di mesin yang membutuhkan aturan prioritas. Yaitu dengan pemilihan aturan prioritas akan memberikan hasil penjadwalan yang tepat sesuai dengan tujuan penjadwalan yang ditetapkan dan kriteria yang dijadikan sebagai alat ukur performansi penjadwalan yang dilakukan. Yang kedua, metode penjadwalan yang digunakan, baik penjadwalan maju atau mundur, akan mempengaruhi ketepatan penggunaan aturan-aturan penjadwalan tersebut. Informasi dasar dalam penjadwalan. Ada 3 informasi dasar dalam penjadwalan,
Yang pertama processing time atau TJ, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan oleh job J. Yang kedua ready time atau RJ, yaitu titik waktu paling awal mesin dapat memproses pesanan J. Pada waktu kedatangan job, dapat diasumsikan RJ sama dengan 0 untuk setiap job. Dan yang ketiga adalah saat kirim atau DJ, yaitu titik waktu pengerjaan job J yang diinginkan oleh konsumen. Ketiga informasi ini digunakan untuk melakukan penjadwalan. Hasil penjadwalan, yaitu yang pertama completion time. Completion time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dijadwalkan. C max sama dengan max CI. Yang kedua mean flow time, yaitu rata-rata waktu yang dihabiskan oleh setiap pekerjaan di lantai pabrik. Flow time adalah selisih antara completion time dengan ready time. Hasil penjadwalan berikutnya adalah maksimum lateness. Maksimum lateness adalah besarnya simpangan maksimum atau selisih waktu penyelesaian seluruh pekerjaan yang dijadwalkan terhadap batas saat kirim pekerjaan tersebut. Lateness bernilai negatif jika waktu penyelesaian pekerjaan lebih awal dari saat kirim. Dan lateness bernilai positif jika pekerjaan diselesaikan setelah saat kirim. Di sini kemudian Lmax atau lateness maksimum sama dengan maksimum L ke I. Berikutnya adalah mean tardiness, yaitu rata-rata keterlambatan seluruh pekerjaan yang dijadwalkan. Tardiness adalah lateness, jika bernilai negatif maka besarnya tardiness adalah 0. Metode penentuan jadwal produksi rinci. Jadwal produksi rinci diperlukan sebagai pedoman bagian produksi dalam memulai suatu operasi. Kemudian penentuan release order setelah diketahui waktu proses dari operasi K pada mesin J adalah PJK. Maka selanjutnya ditentukan waktu release order untuk operasi downstream dan operasi upstream. Formulasinya adalah sebagai berikut. RJ ke H sama dengan RJ ditambah sigma PJK, di mana K sama dengan 1. Kemudian untuk menyelesaikan pekerjaan H dengan batas waktu tertentu atau due date dapat ditentukan dengan persamaan seperti berikut, yaitu DDJKK untuk pekerjaan H sama dengan DD pekerjaan J dikurangi sigma dari PJK untuk pekerjaan H, di mana H sama dengan K plus 1. Keterangannya bisa dibaca, untuk pesanan H yang tidak mengalami pengerjaan di stasiun Kendala dapat dijadwalkan ke lantai pabrik dengan mengikuti jadwal induk yang telah dibuat agar tidak mengganggu jadwal stasiun Kendala dan jadwal-jadwal yang lainnya. Sequencing. Konsep job sequencing atau scheduling. Yang pertama adalah setiap rencana produksi akan menghasilkan jadwal rinci mengenai jumlah produksi pada suatu periode. Yang kedua, jika seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan job menurut skenario jadwal produksi telah tersedia, maka selanjutnya adalah menentukan urutan pengerjaan job berdasarkan skala prioritas. Berikutnya adalah cara yang paling sederhana untuk menentukan urutan ini adalah secara acak. Sedangkan cara lainnya yang lebih rumit adalah secara heuristik. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum job dapat dijadwalkan dalam job sequencing ataupun scheduling.
Yang pertama adalah jumlah dan jenis job yang harus diselesaikan selama periode waktu tertentu. Yaitu jumlah dan jenis job ini sangat tergantung pada rencana produksi yang disusun. Yang kedua, max span, yaitu jumlah waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh job. Yang ketiga, processing time atau waktu proses, yaitu perkiraan waktu penyelesaian suatu job. Seringkali processing time ini digunakan untuk menentukan skala prioritas job yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang keempat, selanjutnya adalah completion time, atau waktu penyelesaian, yaitu waktu penyelesaian job yang sesungguhnya dalam jadwal produksi. Berikutnya adalah flow time atau waktu alir, yaitu selang waktu antara saat suatu job dapat dimulai sampai dengan job tersebut diselesaikan. Catatannya adalah jika diasumsikan semua job siap dikerjakan pada saat jadwal dimulai, yaitu T sama dengan 0, maka flow time untuk tiap job sama dengan completion time-nya. Tetapi jika terdapat beberapa job yang menunggu untuk dikerjakan, maka flow time suatu job adalah waiting atau idle time dalam antrian ditambah dengan processing time. Yang berikutnya adalah due date atau batas waktu, yaitu batas waktu penyelesaian suatu job. Seringkali diperlukan untuk memperkirakan kelambatan yang mungkin terjadi. Lateness atau kelambatan, yaitu selisih negatif antara saat selesainya suatu job dengan due date-nya. Kondisi ini akan terjadi jika suatu job diselesaikan lebih awal dari due date-nya. Ukuran keterlambatan ini akan dianggap 0. Yang berikutnya adalah tardiness atau ukuran keterlambatan, yaitu selisih positif antara saat selesainya suatu job dengan due date-nya. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlambatan di dalam menyelesaikan suatu job. Yang selanjutnya adalah slack time atau tenggang waktu, yaitu selisih antara due date dengan processing time. Besaran slack menentukan tenggang waktu atau kelonggaran yang dimiliki oleh suatu job untuk dapat terlambat. Situasi pekerjaan yang dihadapi. Ada beberapa situasi. Yang pertama adalah job sequencing atau scheduling untuk satu mesin atau peralatan. Yang kedua, job sequencing atau scheduling untuk beberapa mesin dan peralatan seri atau peralatan seri. Yang ketiga adalah job sequencing atau scheduling untuk beberapa mesin atau peralatan paralel. Dan yang terakhir adalah job sequencing atau scheduling untuk fasilitas produksi job shop. Berikutnya adalah tujuan dan sasaran sequencing. Tujuannya itu adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga sasaran kegiatan produksi dapat terpenuhi. Yang kedua adalah sasaran yang ingin dicapai sehubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah memaksimalkan utilisasi sumber daya. Yang kedua, meminimalkan idle time atau overtime. Yang ketiga adalah meminimalkan max span atau time in system. Yang keempat adalah meminimalkan completion time dan flow time. Berikutnya, yang kelima adalah meminimalkan work in process inventory. Yang keenam, memenuhi due date yang ditentukan oleh pelanggan. Yang ketujuh, meminimalkan lateness maksimum ataupun rata-rata. Yang kedelapan, meminimalkan jumlah job yang terlambat. Dan yang kesembilan, meminimalkan tardiness maksimum atau baik rata-rata ataupun total.
Tujuan untuk meminimasi flow time atau lateness atau tardiness. Di sequencing atau scheduling dengan teknik ini tidak akan berpengaruh terhadap besarnya max span, tapi sangat berpengaruh terhadap mean flow time atau waktu alir rata-rata, mean lateness atau kelambatan rata-rata, mean tardiness atau ukuran keterlambatan rata-rata. Sasaran utamanya untuk minimasi waktu alir ada dua. Yang pertama, minimasi waktu alir. Teknik penjadwalan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah menggunakan aturan short processing time atau disingkat SPT. Sedangkan untuk meminimasi waktu alir terbobot menggunakan aturan bobot SPT. Sasaran utama untuk meminimasi kelambatan atau lateness terdiri dari 3 sasaran, yaitu meminimasi kelambatan maksimum, dapat menggunakan aturan earliest due date, meminimasi jumlah job terlambat menggunakan algoritma Hodgson, dan meminimasi kelambatan rata-rata menggunakan aturan short processing time atau SPT. Sasaran berikutnya adalah meminimasi keterlambatan atau tardiness. Ada 3 juga sasarannya, yaitu meminimasi keterlambatan maksimum dapat menggunakan aturan earliest due date, meminimasi keterlambatan rata-rata, dan meminimasi keterlambatan total ini menggunakan aturan Wilkerson-Irwin atau aturan Slack. Teknik penjadwalan. Yang pertama adalah aturan first come first serve atau disingkat FCFS, yaitu aturan ini mengasumsikan bahwa job akan diproses sesuai dengan urutan kedatangannya. Aturan berikutnya adalah short processing time atau SPT, yaitu metode SPT sering digunakan sebagai pembanding utama karena pola penghitungan yang relatif sederhana dan memiliki fungsi yang baik dalam meminimasi flow time. Langkah-langkah SPT menurut Namias 2005, yang pertama, pekerjaan diurutkan berdasarkan urutan waktu pemrosesan yang paling kecil. Yang kedua, pekerjaan dengan waktu pemrosesan yang paling kecil dikerjakan terlebih dahulu, kemudian waktu pemrosesan kedua dan seterusnya sampai dengan selesai. Teknik penjadwalan berikutnya adalah aturan Launch Processing Time atau LPT. Aturan ini berguna untuk memaksimalkan work in process inventory, rata-rata flow time, dan rata-rata lateness. Job dengan processing time lebih besar akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah aturan earliest due date atau EDD. Itu aturan ini berguna untuk meminimasi lateness atau tardiness maksimum. Dalam aturan ini dapat menyebabkan jumlah pekerjaan yang terlambat menjadi banyak, serta akan menambah rata-rata tardiness. Job dengan due date paling awal harus dijadwalkan terlebih dahulu daripada job dengan due date yang belakangan. Teknik berikutnya adalah algoritma Hodgson. Kita lihat diagram alir dalam algoritma Hodgson. Itu pertama mulai buat aliran pekerjaan menggunakan earliest due date atau batas waktu terawal. Kemudian kita lihat apakah ada pekerjaan terlambat. Jika tidak, buat urutan sesuai dengan EDD. Tetapi jika iya, lihat pekerjaan pertama kali terlambat, misalnya pekerjaan ke N. Setelah itu, dari pekerjaan 1, 2, sampai N, pilih waktu proses terlama. Berikutnya, hilang
melakukan pekerjaan 1, 2, sampai ke N dengan waktu proses terlama untuk pengaturan ulang. Yang berikutnya, tempatkan pekerjaan yang dihapuskan dari list pada akhir penjadwalan dan masukkan ke jadwal induk dan selesai. Langkah-langkah dalam algoritma Hodgson yang pertama adalah susun seluruh job dengan menggunakan aturan EDD. Jika hanya 0 atau 1 job yang terlambat, maka stop. Selain dari itu, ke langkah 2. Langkah 2 yaitu mulailah dari awal urutan yang dihasilkan oleh aturan EDD dan perhatikan jadwal tersebut sampai akhir. Berikan tanda job pertama yang terlambat. Jika tidak ada job yang berikutnya yang terlambat, ke langkah 4. Sedangkan untuk lainnya ke langkah 3. Langkah 3 yaitu misalkan job yang terlambat tersebut berada di posisi ke-I dalam urutan penjadwalan yang dihasilkan. Periksa job lainnya yang tidak terlambat dan berada di posisi sebelum posisi ke-I. Beri tanda job dengan prosesi time terbesar. Pindahkan job tersebut dan ulangi lagi perhitungan waktu penyelesaian seluruh job setelah pemindahan. Kembali ke langkah 2. Kemudian langkah 4. Letakkan seluruh job yang dipindahkan tadi dalam urutan semula di akhir penjadwalan. Teknik penjadwalan berikutnya adalah aturan critical ratio atau CR. Aturan critical ratio ini banyak digunakan untuk menghitung indeks prioritas. Penjadwalan dengan aturan critical ratio akan mendahulukan job dengan nilai critical ratio yang lebih kecil. Formulasinya adalah CR sama dengan due date dikurang today per processing time. Today adalah waktu penerimaan job pertama kali. Ada 3 kemungkinan nilai critical ratio. Yang pertama adalah critical ratio lebih besar dari 1. Artinya penyelesaian job lebih dahulu dari schedule. Jika CR sama dengan 1 berarti penyelesaian job sesuai dengan schedule. Dan jika CR lebih kecil dari 1, penyelesaian job melebihi schedule. Teknik penjadwalan berikutnya adalah menggunakan aturan slack, yaitu aturan yang menyatakan bahwa job dengan tenggang waktu kelonggaran yang lebih sedikit harus dijadwalkan terlebih dahulu. Besaran slack ini menggambarkan tenggang waktu kelonggaran yang dimiliki oleh suatu job. Slack merupakan selisih antara due date dengan processing time. Formulasinya adalah slack sama dengan due date dikurang processing time. Teknik penjadwalan berikutnya adalah algoritma Wilkerson-Irwin. Dalam teknik ini, minimasi rata-rata lateness merupakan sasaran yang paling sukar untuk dipenuhi. Aturan Wilkerson-Irwin yang pertama, jika hanya terdapat 1 atau 0 job yang terlambat, maka aturan EDD akan meminimasi keterlambatan rata-rata atau mean tardiness. Yang kedua, jika seluruh pekerjaan memiliki batas waktu atau due date yang sama, atau jika aturan SPT menghasilkan seluruh job terlambat, maka aturan SPT akan meminimasi keterlambatan rata-rata atau mean tardiness. Demikian penjelasan materi penjadwalan. Untuk contoh soal dapat dilihat pada video penjadwalan bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.